Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Ngerewek Podcast. Kali ini bersama saya Encep Abdullah sebagai host eh, yang akan menemani saudara dalam 30 menit ke depan. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang siswi cantik, pintar, cerdas, energik dan Amin. sebagainya, tidak kelawar pokoknya. Eh, Siswi kelas 12 OTKP, Maharani. Assalamualaikum Maharani. Waalaikumsalam. Ya sehat ya Rani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kabarnya bukan kabarnya lagi ya. Mm-mm. Memang beberapa hari ke depan Maharani dan kawan-kawan akan menghadapi UKOM atau uji kompetensi keahlian atau UKK. Sejauh mana persiapan Maharani dan teman-teman? Persiapan sejauh ini Iya, belum 100% sih belum pastinya. 100. Nah, itu apa aja yang sudah Rani dan kawan-kawan lakukan sebelum UKK, khususnya di jurusan OTKP ya, Yang yang sudah saat ini sedang dilakukan? ya seperti biasa sih kita ngelakuin bimbel gitu. Hmm. Paling sambil praktek-praktek supaya biar nanti di pas hukumnya itu udah ada gambaran, nggak terlalu kaget gitu. Jadi kita udah tahu dulu gitu, Pak. Oke, jadi Rani dan teman-teman sudah melakukan Mm. aktivitas KBM di dalam kelas yang fokus di kegiatan UKOM ini ya. Kemudian pengayaan atau bimbel di luar jam KBM. Terkait dengan teknis, Rani dan kawan-kawan ya, karena sepengetahuan saya ya, sepengetahuan Pak Encep, kemarin-kemarin jadi apa namanya guru pembimbing ya, kemudian guru pendamping ya. Nah, di sana hal-hal teknisnya itu berkaitan dengan hal-hal teknis kecil ya. Mm. Bagaimana menyalakan komputer, kemudian Sekarang. mengoperasikan Microsoft Word ya. Itu Iya, belum ngetik loh, baru baru nyalain gitu ya. menyalakan. Itu masih ada teman-teman yang seperti itu. Ada aja, ada yang bahkan mematikan komputer aja belum tahu, belum bisa gitu. Mematikan, Iya, nggak mematikan. dibanting sekalian. Rusak dong, Pak. Iya, masih nanya-nanya. Menghadapi teman yang seperti itu di saat bimbel gitu. Hmm. Apa yang Reni lakukan di ruang komputer? Pas saat bimbelnya. Iya, ada teman-teman kebanyakan seperti itu. Iya, kalau misalkan selagi kitanya bisa bantu sih ya dibantu gitu, Pak. Dikasih tahu, Iya, ya dibantu lah gitu. Selagi kita memang bisa ngajarin ke teman kita itu gitu. iya, pas waktu bimbelnya. Tapi Iya, kalau pas lagi Om kan, UKOM-nya kan nggak bisa. iya, ngeganggu sih Mengganggu kan? kayaknya. Ya, iya. Ya, menurut Rani harusnya gimana tuh teman-teman tuh? Ya, menurut saya, Hai kawan-kawan gitu. Coba sebelum UKK terjadi gitu. Ini kan menjelang UKK nih. Apa sih pesan Rani tuh kepada teman-teman? Ayo gitu belajar gitu dengan giat gitu gimana? jangankan buat pesan buat teman-teman ya, buat Iya. diri saya sendiri pun memang harus gitu. Apa pesannya? Ya harus lebih banyak belajar lagi, berlatih lagi supaya nanti pas UKM-nya nggak gimana, nggak kaget gitu, Nggak Pak. kaget, Iya, nggak kaku ya. iya nggak kaku supaya biar apa sih lancar lah gitu. Maksudnya nggak terlalu sulit nantinya gitu. Jadi sebelum UKM dimulai, sebelum hari H UKM, jadi kita berlatih dulu, belajar dulu, apa yang mempersiapkan dari awal gitu loh. Apa aja yang harus dipersiapkan buat UKM ke depan gitu. Ini kan banyak ya kalau setahu Pancep itu nulisnya tuh banyak, ada yang mengetik cepat ya, kemudian bahasa Inggris Ya, ya. membaca teks bahasa Inggris. Lebih susah mana ngetik bahasa Indonesia surat atau bahasa Inggris? Tani, Kayaknya lebih sulit membaca bahasa Inggris. membaca bahasa Inggris ya. Membacanya susah, apalagi suruh ngetik ya. Ya, ngetik juga susah sih, apalagi ngetik cepat ya. Rata-rata gini Pak ngetiknya. Oh, 11. Iya, 11 jari, nggak gini gitu. Itu yang bikin susah sih. Nah, kadang kendala-kendala teknisnya itu seperti itu tuh Rani ya. Bukan sibuk baca soal ya, kemudian mengerjakan apa perintahnya,
sudah dikasih teksnya aja nih sama gurunya nih, tinggal diketik ulang, itu nauzubillah itu lamanya. Nanya lagi biasanya. Nanya lagi itu. Nah, sebagai pelaku, Rani sendiri nih, apa yang Rani lakukan untuk menghadapi semua itu? Tadi kan katanya latihan, tapi kan latihan perlu perlu skill-skill khusus ya gitu kan. Gimana belajarnya? Ininya apa namanya? Untuk memperdalam ilmunya. Ya di samping kita belajar di dalam KBM di Hmm. ruang kelas Hmm. ataupun di laboratorium gitu ya. Ya kalau bisa sih kita nyari juga kan sekarang udah canggih juga gitu, Hmm. udah punya HP masing-masing. Jadi kita bisa searching-searching lah, cari referensi ilmu-ilmu ya basic-basic buat yang di itu diujikan nanti pas UKOM gitu loh. Entah itu dari komputer atau komunikasi telepon yang berhubungan dengan ya Word lah, itu Max apa sih Microsoft Word, Microsoft Excel dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa cari referensi ilmunya gitu. Apa namanya kendala-kendala yang ada di sekolah? Kendala di sekolah. Pas iya pas bimbel, pas praktek gitu. Ada yang mati atau apa gitu. Kita paling kalau kendala di sekolah terkait waktu karena waktunya juga mepet gitu. Jadi kita kejar-kejaran Berapa menit dalam satu sesi? dalam satu hari. Ah, 120 ya? 2 jam ya? Iya, ada yang 1 jam, ada yang 3 jam. Maksudnya ada yang 1 jam mata pelajaran, ada yang Mm-mm. 2, ada yang lebih gitu, dalam satu hari itu. Oh ini mepetnya maksudnya mepet apanya nih? Mepet ke waktu UKOM ya, jadi kan sebentar lagi. Tapi kita Hmm. masih sekarang masih bimbel gitu, masih belajar. Apa sih harapan Rani nih eh sebelum UKOM ini? Tadi udah ke teman-teman. Ya, Nah, sekarang ke sekolah deh. ya supaya Menyediakan apa gitu, komputer supaya komputernya banyak gitu. Atau gimana? kalau mempersiapkan dengan baik, pastinya setiap sekolah juga berusaha Mm-mm. menyiapkan yang terbaik gitu buat Iya. anak-anak muridnya gitu. Cuma ya Rani sih takutnya nanti pas UKOM-nya ada memang fasilitas yang nge-lag gitu Pak. Hmm. Rani takutnya Iya, iya, terkendala iya. di situ. Karena memang hal-hal terkait teknis kita nggak tahu ya di Ya, lapangan mungkin semua udah dipersiapkan dengan matang. Pas tengah jalan ada aja mati gitu. lampu gitu Iya. ya. Atau tiba-tiba ada yang human error gitu ya. Ada yang dari komputernya, ada dari orangnya Orangnya. kan, kan gitu kan. Iya, Error biasanya itu kan gitu. nggak cuma dari komputernya ya, dari orang-orang juga. Jadi sebisa mungkin teman-teman Rani dan Rani jangan error ya. Ya, Berarti harus sehat nih. Apa namanya siswa-siswi kelas 12 menjelang UKK ini harus jaga kesehatan berarti Rani ya. Jangan suka begadang gitu. Kemudian jaga kewarasan hati dan pikiran gitu. ini juga lagi musimnya sakit sih. Betul lah. Ini Heeh. lagi sakit Rani. Tinggal dipulihkan lagi Oh, aja. berikan lagi. Iya, ini kan Rani dan kawan-kawan sudah dalam fase akhir kelas ya, kelas 3 Ya, gitu. Kemudian ya sebentar lagi akan mengakhiri masa sekolah. masa sekolah ya. Terus Sudah ada juga persiapan apa ini Rani? Ini di luar UKK ya? persiapan buat kedepannya. Iya, kuliah, Iya, insya Allah kuliah. kuliah. Udah daftar-daftar Di mana juga. di mana di mana? UMT. Belum sih, baru pakai jalur SNBP apa sih MP S, gitu. SNPTN, Iya apa gitu. SBMPTN, Iya. SNPTN ya. Ya buat mengejar apa sih univ negeri sama yang UIN juga gitu. Berapa orang yang di kelas yang mau kuliah? Ada. Ada lebih dari 4 atau 5. Itu sekelas OTKP ya. Iya. Semoga Rani dan kawan-kawan yang mau kuliah diterima di kampus tercinta, kampus yang diidam-idamkan. Di mana kampus? Kampus di kampusnya Iya, kampus sana yang dituju sama Rani. Kan ada UGM, ada UI, jangan UGD ya, karena UGD mah rumah sakit. sakit. Ada UGM tuh, ada UI. Kayaknya setiap orang pasti mengimpikan UGM sih kayaknya. Rani Kalau Rani ya seitunya aja. seitunya, sedapatnya. Tapi nggak gitu juga. Rani pengen target yang negeri dulu gitu. Oh negeri, di mana di mana?
masih di sekitar Banten sih. Untirta. Iya, Sebutin aja nggak apa-apa Untirta. ngajar paling gitu, ngajar Untirta. Jurusan Pengennya sih pendidikan pendidikan. sama PGSD. iya, sama manajemen Pendidikan guru sekolah sekolah dasar. dasar. Udah siap jadi guru SD. Insya Allah. Ya kita doakan ya. Oke, balik lagi ke UKK ya. UKK atau uji kompetensi ini tanggal berapa untuk pra ukomnya? Antara 27, 28, 29. 27, 28, 29 ya. Berarti video ini harus tayang sebelum tanggal itu ya. Besok harus tayang ini Bapak Asis dan kawan-kawan tim. Kalau ukomnya Hukumnya di awal Maret. di awal Maret ya. Oke, di awal Maret. Tanggalnya belum belum dirilis. Kayaknya belum. Ke siswa belum. Takut ada perubahan Oh masih iya. gitu. Ya, kita tunggu saja ya dari Kajur ya dari kepala sekolah nih. Tips untuk adik-adik kelas deh, Rani. Rani kan udah kelas 3 nih sekarang. Ya Allah, Pancap juga pernah kelas 3. Bagaimana rasanya menduduki jabatan kelas 3 itu ya? Sebelum di sini kan ada anak-anak nih teman-teman kelas fase E ya, kelas 10, kelas 11. Pesannya. Coba kasih nasihat sebelum kelas 3, sebelum kelas 12 harus apa gitu. Sebelum nantinya menyesal, karena saya juga sebenarnya menyesal karena Loh, kenapa menyesal? pas di kelas 10 11-nya itu nggak banyak belajar gitu. Maksudnya kayak merasa tertinggal, jadinya pas di kelas 12 tuh kayak ada aja yang merasa tertinggal gitu ilmunya. Ngapain aja itu? Kan Rani salah satu sosok terpenting di SMK ini kan, menjadi ketua apa namanya? OSIS ya. OSIS kan? Iya. Oh iya, ini ketua OSIS juga nih ya, teman-teman, ada di kelas. Ini Kak Rani ini salah satu mantan. Mantan. Udah mantan. Iya ya. Mantan OSIS ya. Iya, mantan orang. Mantan orang juga. Iya. Oh, Iya sih. mantan orang juga. Nggak usah ditanya di sini, nggak usah ditanya. Nggak usah deh. Oh, orangnya udah pergi ya dari Iya, SMK udah Muhammadiyah pindah. Kontang ya. Pancap juga tahu. Apa? Oke, kita skip aja ya. Oke. Lanjutkan. Ya intinya lebih banyak lagi belajarnya, banyak apa ya, melakukan persiapan lah untuk kedepannya gitu, apalagi buat kelas 12-nya biar supaya nggak ngerasa tertinggal tadi itu Pak. Karena secara spesifik bisa nggak? Maksudnya yang dilakukan apa gitu ada di kelas nih? Tadi kan tertinggal tuh dalam segi apa maksudnya hal? mungkin dalam penguasaan komputer lah gitu, dalam belajarnya lah gitu, lebih apa ya, apa sih, fokus gitu, semangat, jangan kayak males atau kayak, karena apa ya, kebanyakan manusia itu kebanyakan menunda Pak, kayak ya udahlah, nikmat banget ya. Nanti dulu aja lah, main iya. HP dulu, scroll dulu, Betul, besok gitu. aja, habis besok pagi siang, habis siang sore aja, habis sore minggu depan nah keburu lulus. Iya, jadi pas sudah kelas 3 nyesal kenapa nggak dari kelas itu saya kayak gini, kayak gitu loh. Misalnya belakangan ya. Iya, misal di belakang Pak, nggak di depan. Kayak gitu deh. Itu memang pengalaman yang paling terbaik, apa guru paling terbaik adalah pengalaman tadi ya. Iya. Apakah Rani bisa mengulang kelas 10 lagi? Nggak bisa ya. Iya. Udah. Itu harus banyak yang dipersiapkan. Tadi katanya suka nunda-nunda. Rani nunda-nunda apa sih emang? Sering nunda-nunda pekerjaan atau tugas. Kenapa sih? Rani, kemudian teman-teman, adik-adik kalau ada tugas gitu ditunda-tunda itu kenapa? Mager ya? Iya, bukan hanya tugas aja sih, apa aja. Mager itu apa? Biar nggak dipatok ayam tanamannya. Iya Kak. Males gerak ya? Iya. Mager, males gerak. Maksudnya kayak ya udah nanti aja. Apa efeknya dari nunda-nunda di perasaan Rani sendiri gitu? Ya gitu, kenapa nggak dari tadi? Tadi kayak saya gini, tadi kayak saya ngapain gitu ya, nggak ngelakuin ini gitu, nggak ngelakuin itu. Jadi pas udah waktunya udah kelewat malah kayak nyesel gitu Pak. Apalagi pas lagi sayang-sayangnya ya. Apa? Bahas perasaan dulu.
Oke, Rani, Ya, apa sih perasaan Rani selama sekolah di SMK ya? Nggak apa-apa kita melebar-lebar dari UKK tadi. UKK kayaknya eh, udah perlu banyak dibahas tadi. 3 tahun di SMK, perasaannya apa sih yang Rani dapatkan? banyak. Pancap udah 10 tahun loh ngajar di sini. Ternyata. Mm-mm. Tiap bulan dapat honor Iya itu ya banyak sih. banyak. Mm, seneng. Apa yang melekat dalam diri Rani ketika belajar di sini yang masih nempel? Banyak pengalaman lah gitu. Apa secara spesifik dong? Oh, secara Mm-mm. spesifiknya ya pengalaman entah itu di organisasi, eskul, banyak Kak. Penting ya ikut organisasi itu. Menurut Rani, Penting. penting. Hmm. Kenapa? Karena di situ kita belajar banyak hal. Kan capek Rani. Ya gak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya belajar banyak hal. Dan gunanya itu nggak dipakai buat kita sekarang doang, Hmm. gunanya bisa berguna ke depannya gitu Pak. Nah itu juga pengalaman Pancam dulu ya. Mm-mm. Dulu zaman sekolah Rani, Pancam SMP, SMA nggak pernah ikut organisasi. Enggak, Pas masuk kuliah, ikut langsung 10 organisasi. serius. Serius, semua dijajalin. Ya, ternyata ya tadi seperti yang Rani katakan, menunda-nunda ya, penyesalan itu hanya belakang kenapa nggak dari dulu ya, gitu kan. Ya. Berarti kalau menurut Pancep Rani akan ketika masuk perkuliahan Hmm. ya dengan segala pengalaman Rani di organisasi apalagi ketua OSIS itu sudah jadi satu pintu satu pintu Rani untuk membuka pintu-pintu lain yang jauh lebih besar isinya di dalamnya nanti pasti perkuliahan. Makanya Pancep, wah nggak dari dulu ya kenapa teman-teman bisa jadi ketua OSIS kenapa Pancep nggak bisa dulu ya. Nyesel Pak. Nyesel sih ya. Tapi ya apalah artinya penyesalan kan yang Ya, udah lalu udah biarlah berlalu kan. jadiin pelajaran. Iya kita kan sekolah di SMK Mupon harus move on kan gitu kan. Jangan gamon. Jangan enggak apa gamon. Gamon. Kembali ke Rani sebagai sosok penting di SMK Muhammadiyah Pontang, Oke. ketua OSIS tadi Udah mantan ya. udah mantap. Hmm. Apa perasaan yang sudah Perasaan perasaan terus ya, kontribusi Rani lah untuk SMK apa sih ketika jadi ketua OSIS tuh kok gini amat jadi ketua OSIS nih. jujur saya nggak ngerasa banyak kontribusi juga. Udah. Biasa aja gitu. Memang orang-orang hebat itu tawadu ya merendah. Tapi emang jujur bener Pak. Nggak terlalu banyak kontribusi juga. Apa kegiatan besar yang pernah Rani lakukan Apa ya? pernah jadi ketua OSIS? Udah geluh. Enak nggak jadi ketua OSIS? Enak enak. Enaknya ini nanti kan ada di kelas nih yang nonton di kelas ya kelas fase E ini nanti mereka ya akan jadi calon ketua OSIS Adit ya Tasya ya, yang lain-lain Apa ya? ya lika-liku dalam berorganisasi tentunya Iya Rani. pasti ada aja. Iya pernah mengalami pertempuran adu mulut musuhan Ada melibatkan perasaan. melibatkan perasaan. Iya Ini yang nangis beratnya pastinya. nangis ya. Tapi yang didapatkan dari itu apa tuh Apa? ya kan dari nangis Iya. kemudian ada perdebatan dalam organisasi Ya, pelajar pelajaran ya nikmat ya nikmat. nikmat karena itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak berorganisasi ya. Salah satunya ya ini ya di ekskul broadcast ini. Kenapa nggak ikut ekskul ini? Udah tadinya. Oh udah ya? Iya. Oh tahun lalu kan? Iya tahun lalu. Sekarang Karena itu terkendala lain. terkendala yang lain kenapa nggak lanjut? Ya lagi pengen berhenti. Pengen berhenti. Iya. Kenapa berhenti Rani? Ini jadi tempat yang asik ini. Iya karena itu terkendala kesehatan juga. Kesehatan. Nah, jadi istirahat di rumah jadi sekali. Terus kan kelas 12 lagi sibuk-sibuknya. Oh ya kemarin itu ya. Mm-mm. Tapi harus balik lagi ke sini lagi apa Rani ya. Rani
karena Rani kan basicnya banyak gitu Rani, sebagai sebagai siswa yang punya banyak kesempatan, talenta, kemudian kesempatan apa namanya berorganisasi di SMK Muhammadiyah Pontang ini. Berikan adik-adiknya ilmu. Jangan setelah ini kabur aja meninggalkan SMK ya. Ini menurut Pancar sudah hebat. Rani ya sudah duduk di sini jadi narasumber sebagai orang yang diwawancara itu luar biasa loh. Ya semua orang bisa ngobrol sama Pancar. Iya, wawancaranya juga luar biasa. Bukan narasumbernya aja. Iya, sama-sama. Ya, kita sama-sama belajar. Semoga nanti Rani setelah duduk di sini keluar dari sini diundang di TV nasional. Di podcastnya ada di Corbuzier gitu ya, Pak Ansis ya. Kawan-kawan yang lain bisa jadi kan? Iya. Ya kalau Rani tidak punya kesempatan mentalnya duduk di sini, ya gimana kalau di luar diundang untuk duduk dalam hal yang sama? Gak tahu ya Rani ya? Nggak tahu Jangan, kan. ya bisa jadi seperti itu. Iya. Baik, waktu sudah hampir 30 menit ya, artinya perjumpaan pada kesempatan kali ini harus kita sudahi. Sekali lagi terima kasih Maharani sudah datang di Ngerewek Pod ini. Semoga setelah pulang dari sini nggak ngerewek-ngerewek ya. Enggak. Semoga kawan-kawan yang mendengar percakapan perbincangan Ngerewek Pod ini mendapatkan manfaatnya ya. Adapun hal-hal yang buruk, candaan dan sebagainya, tolong jangan disimpan dalam. Tunggu Ngerewek Pod selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.